Apel bersama aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin 13 Oktober tahun 2025, segera dimulai. Pemimpin apel memasuki tempat apel. Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku pembina apel tiba di tempat apel. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor. Apel bersama aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin 13 Oktober 2025 dengan gambar jumlah aparatur sipil negara 5.701 orang, hadir 4.531 orang, tidak hadir 1.170 orang, tugas 227 orang, cuti 114 orang, sakit 98 orang, izin 48 orang, tanpa berita 687 orang. Yang hadir siap. Lanjutkan. Amanat pembina apel. Pasukan istirahat. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi. Pagi. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat, salam bahagia, dan salam damai buat kita semua. Yang saya hormati Wakil Gubernur Provinsi NTT, Ibu PH Sekda, para asisten, staf ahli, dan pimpinan OPD, Kepala Dinas Kepala Biro, dan Bapak Ibu, Pasangan 3, 4, dan semua staf di lingkup ASN Pemprov NTT yang saya kasih dan saya banggakan. Pertama, puji syukur kepada Tuhan karena atas perkenannya hari ini kita semua boleh memulai aktivitas di minggu ke-2 bulan Oktober ini dengan suasana yang baik, dan kami berharap agar apel pagi ini semakin menguatkan kita untuk bekerja dengan lebih giat lagi ke depan sepanjang seminggu ini. Yang kedua, tadi masih kita dengarkan ribuan orang yang terlambat ataupun tidak datang karena berbagai alasan ratusan orang. Ini kesekian kalinya saya minta kepada yang bertanggung jawab di masing-masing OPD meneruskan kepada inspektorat, BKD, BKPSDM untuk nama-nama yang terlambat sebulan, 2 bulan, 3 bulan terakhir ini, by name, by unit, semuanya masuk ke meja saya Wakil Gubernur dan PLA Sekda. Karena kalau kita dengar begini, ini virus merusak itu menular. Virus kebaikan agak susah menular tuh. Tapi kalau malas-malas itu cepat menular dan membuat nanti lain ikutan malas. Jadi ini kesekian kalinya untuk BKD, BKPSDM, dan juga inspektorat, nama-nama yang terlambat 3 bulan terakhir ini, bukan lagi sekedar jumlah ya, nama-nama yang terlambat atau tidak ada keterangan itu dimasukkan ke meja kami bertiga sehingga kami bisa tahu apakah nama-nama yang sama ini konsisten terlambat dan tidak hadir apel pagi. Masih banyak orang yang ingin berkarya dengan baik, ingin menduduki jabatan dan bekerja dengan baik. Jadi apabila ada yang tidak aktif, sanksi sesuai aturan nanti akan ditegakkan. Dari teguran tertulis sampai diberhentikan dengan tidak hormat. Saya ulangi lagi ya. Dari teguran tertulis sampai dan diberhentikan dengan tidak hormat. Apabila malas dan tidak pernah ikut pagi dan dia kembali kegiatan. Ini terutama dan yang terutama dan pesan
paling pertama untuk para pejabat-pejabatnya. Jangan sampai dapat jabatan justru tunjukkan contoh yang buruk. Yang ketiga, kami memberikan selamat kepada yang sudah mendapatkan amanah, yang pada sudah dilantik eselon 3 dan eselon 4. Dan kami ingatkan sekali lagi bahwa amanah ini bukan hadiah, tapi adalah bagian dari kinerja dan pengabdian kita bagi NTT dan bagi masyarakat lainnya. Itu sudah ditegaskan bahwa evaluasi kepada seluruh kita akan berlangsung secara periodik dari waktu ke waktu, karena kami juga, saya dan Pak Wagub ini juga hampir tiap minggu juga dievaluasi oleh berbagai kementerian di Jakarta, terutama oleh Mendagri. Pak Mendagri itu setiap minggu pasti mengecek bagaimana berbagai parameter yang ada di daerah, dan tidak sungkan-sungkan beliau ataupun yang dari berbagai kementerian terkait itu menelpon, meng-SMS, menegur kami, saya atau Pak Wagub ketika terjadi sesuatu hal yang kurang baik di Nusa Tenggara Timur. Ini berlaku juga bagi yang baru dilantik secara periodik. Secara periodik 3-6 bulan kami akan melakukan evaluasi untuk menentukan formasi yang pas bagi kita semua di NTT. Juga untuk yang eselon 2, setelah ini kita akan mengadakan UKOM untuk membuat dari formasi baru dari eselon 2 yang ada saat ini. Jadi UKOM ini juga bersifat kita juga akan buat bersifat kualitatif, ya. Kuantitatif ini nanti bisa dengan baik oleh tim, sehingga nantinya formasi ke depan juga kita harapkan makin memperkuat Pemda Provinsi di eselon 2, 3, dan 4. Adapun berbagai catatan terkait peristiwa kemarin itu pembelajaran yang mahal buat kita semua. Itu bagian dari rasa sayang masyarakat NTT buat para pimpinan di Pemprov NTT. Tentu ada yang masih belum pas benar, ada yang sudah pas. Sekali lagi ke depan evaluasi terhadap berbagai komposisinya dan ditetapkan secara periodik dari waktu ke waktu sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Yang berikut juga catatan yang saya lihat kemarin sudah kita dengarkan. Kemarin KPK ke NTT mengadakan pertemuan dengan inspektorat dan jajaran terkait, terutama di lingkup pendidikan di studi NTT. Catatannya adalah kemarin juga Pak Wagub juga ke Jakarta bersama dengan inspektorat, dengan kepala KPK dan Mendagri dan yang lain. Kita lihat bahwa catatan terkait dengan tata kelola di Nusa Tenggara Timur untuk pemberantasan korupsi masih buruk, masih lemah. Kita bersama diharapkan untuk memperbaiki tata kelola yang baik, sehingga dengan tata kelola yang baik itu kita mencegah kebocoran korupsi dan juga memastikan bahwa kualitas berbagai sektor pembangunan di NTT khususnya pendidikan benar-benar bisa dikelola dengan baik. Ini catatan betul bagi penggerak dan juga pengelola sektor pendidikan. Catatan KPK ini berarti sudah melalui suatu kajian yang cermat, harus kita jadikan sebagai bahan pembelajaran untuk kita merapikan kembali tata kelola sektor pendidikan agar sesuai dengan rekomendasi KPK agar kita bisa ke depan bergerak lebih baik lagi. Kemarin juga kita sudah membuat kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi NTT untuk berbagai kerjasama di bidang hukum yang terkait dengan kejaksaan. Kami berharap agar seluruh bagian yang membutuhkan kinerja dari kejaksaan untuk membantu kita dalam hal berbagai proses pembangunan di NTT khususnya PAD, jangan sungkan-sungkan melaporkan sehingga nanti bisa diatensi oleh pimpinan dan kami seteruskan kepada kejaksaan. Kejaksaan sudah memberikan tangannya untuk membantu kita semua dalam hal membantu pengelolaan PAD maupun juga meningkatkan PAD agar tidak bocor dan menjadi masalah hukum terus. Dengan kepolisian daerah provinsi NTT dan Pak Kapolda, dalam waktu dekat juga kita akan kerjasama untuk pemberantasan TPPO dan tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan. Jadi dengan kejaksaan di aspek yang lain, dan di kepolisian di aspek yang lain, kita juga akan kerjasama untuk memastikan agar pemberantasan TPPO, tindak pidana perdagangan orang, maupun juga kekerasan terhadap anak dan perempuan juga bisa kita atasi dengan baik. Beberapa saat lalu sempat juga kita lihat ramai sekali di media sosial ada grup di lingkungan anak-anak SMP yang itu ternyata mengajak anak-anak untuk berbuat yang tidak benar di aspek seksual. Saya ulangi lagi, di lingkup SMP, dan itu bukan lagi motif ekonomi,
tapi sudah motifnya lebih kepada soal aktualisasi diri, dianggap tidak gaul kalau kita masuk di grup itu. Dan grup itu menyasar banyak sekali SMP yang ada di kota-kota. Dan saya mendapat kabar dari ketua PKK ini sudah menyasar ke SD. Jadi jangan main-main. Sekarang ini kita sibuk dengan kehidupan kita sebagai orang tua. Ternyata kejahatan terhadap anak-anak sekarang sudah masuk lebih privat lagi ke SMP dan SD di kalangan anak-anak sekomunitas itu. Sehingga kemarin ada usul saran yang baik untuk kami di Sumba. Ada usulan agar kita mulai mempersiapkan untuk ada namanya jam belajar masyarakat, di mana anak-anak bisa disiapkan untuk khusus di jam tersebut untuk mereka betul-betul belajar. Orang tua juga punya family time, punya waktu bersama keluarga, anak-anak dan keluarga di rumah. Dan juga itu bisa juga untuk waktu untuk bisa berdoa dan sebagainya. Jadi kami nanti akan mengkaji dengan baik dan akan menerapkan Pergub atau Perda begitu untuk memastikan bahwa untuk seluruh NTT nantinya ada jam belajar masyarakat yang juga itu bisa menjadi waktu keluarga dan itu juga bisa menjadi waktu beribadah untuk keluarga-keluarga agar tidak meninggalkan pentingnya kehidupan berkeluarga di luar sekolah. Jadi nanti kami lagi sementara mengatur agar ada jam belajar masyarakat di mana kira-kira jam setengah 6 sampai jam 7 malam itu betul-betul di setiap keluarga, kecuali yang punya kegiatan khusus atau ada kegiatan-kegiatan bersifat umum lainnya, itu diminta untuk dalam rumah bersama keluarga untuk duduk bersama, anak-anak bisa belajar, orang tua juga bisa bersama anak-anak dan juga bisa beribadah sesuai agama masing-masing agar suasana dan keluarga itu kita tumbuhkan kembali. Jangan sampai kehidupan keluarga itu tergantikan oleh handphone dan sebagainya. Ini lagi dipersiapkan oleh nanti kita akan siapkan dengan baik karena ini menjadi acuan bersama buat kita semua. Sama halnya kita lihat acara di kota sekarang makin dibatasi. Setelah jam 10 malam itu diharapkan musik dikecilkan dan pesta sudah mulai dikurangi karena orang juga butuh istirahat, butuh tidur, butuh siapkan diri. Kami pikir juga untuk pendidikan kita butuh waktu jeda setiap hari. Tidak ada waktu bagi keluarga juga untuk bersama anak dan keluarga untuk duduk bersama. Dan terakhir, kami minta untuk semua yang sudah lulus atau sudah mengikuti retret di Magelang, di Unahan Belu selama 2 angkatan ini yang akan ditutup. Habis ini nanti ada materi Pawahu nanti. Kami minta untuk yang pulang dari Unahan itu harus menunjukkan ada perubahan dalam berbagai hal yang positif sehingga ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian ikuti Unan ini ketika pulang dan beraktivitas. Tentu ini akan kembali ke masing-masing pribadi, tapi kami akan pantau melalui atau kami akan ikuti dan cermati melalui pimpinan masing-masing agar apa yang sudah diperoleh komitmen bersama ini bisa menjadi pegangan dan nantinya menjadi ukuran kita bersama untuk melurus NTT dan baik ke depan. Semua kritik saran yang muncul dari luar, baik urusan retret kemarin di Unhan, di Belu, maupun juga terkait dengan kemarin proses yang baru selesai di BKD dan juga yang lain, kita harus jadikan sebagai vitamin, sebagai masukan yang baik untuk kita bisa melangkah ke depan dan teruslah kita bersama-sama memperbaiki diri agar pemerintah provinsi NTT makin ke depan ini makin lebih baik. Dan khusus catatan buat berbagai program strategis pemerintah provinsi NTT yang sudah dicanangkan dan saya cinta, kami harapkan sekali lagi semua OPD tanpa kecuali diatur agar masing-masing bisa mensukseskan program ini. Saya sudah minta kepada Pak Kadis Perindah, Pak Sony Livi bersama tim untuk nanti NTT Mart dalam bulan ini atau selama tahun bulan November itu sudah beriris seluruh NTT yang dari pemerintah dan pemerintah. Tapi nanti yang punya kita sendiri, baik yang ada melalui berbagai UPTD se-NTT, juga berbagai melalui sekolah-sekolah juga yang kita bisa membuat NTT Mart, yang itu langsung dibawa ke dalam provinsi, kita nanti akan buat riset sendiri. Jadi yang Pak Sony kerjakan ini antara pemerintah dan pemerintah provinsi dan 32 se-NTT, sudah ada anggarannya. Tapi nanti khusus UPTD yang ada di setiap daerah se-NTT untuk dibawa Pak Alex Lumba, dan juga nanti untuk sekolah-sekolah SMA, SMK, SLB, se-NTT ada di bawah Pak Rospodo, yang itu dibawa langsung kendali kita akan atur tersendiri untuk kita membuat bahwa seluruh
hasil dari masyarakat yang sudah dihasilkan itu harus dapat pasar. Dan itu saya pastikan dengan kekuatan ASN di Provinsi NTT, ASN pemerintah Kabupaten Kota se-NTT, OVOP ini, NTT Mart ini dipastikan akan terus berjalan dengan baik dan menjadi mesin penggerak ekonomi di Provinsi NTT. Saya pikir ini bisa disampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, fokus untuk setiap minggu ada agenda mingguan yang setiap OPD itu sudah kami minta untuk dibuatkan. Agenda mingguan kegiatan per minggu itu disiapkan sehingga program kita bisa direalisasikan sampai dengan akhir tahun dengan baik. Dan juga bagi yang mencari TAD, agenda mingguan target TAD per minggu juga kami minta untuk dilakukan, dan nanti setiap hari Jumat itu dievaluasi di level OPD, di level pimpinan OPD eselon 2 kami terus evaluasi, tapi juga di eselon 3, 4 dan seluruh staf juga saya minta juga evaluasi berkala mingguan, Senin dan Jumat ini dilakukan secara baik di setiap kantor sehingga nanti kita bisa bekerja dengan baik mencapai target kita dengan baik. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam berbagai langkah ke depan. Sekaligus saya minta juga untuk seluruhnya bekerja dengan baik, saling topang, saling jaga, saling dukung sehingga semua program ini bisa kita lakukan dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Salam, salam, salve, salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sehat bagi kita semua. Salam bahagia dan salam damai. Siap. Gerak. Pemimpin apel kepada pembina apel. Apel bersama. Telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina apel berkenan meninggalkan tempat apel. Apel selesai, barisan Tanpa penghormatan, bubar. Jangan.